Ayam kalkun sekarang menjadi komoditi di Indonesia yang mulai diminati. Oleh karena itu, peternak ayam kalkun merupakan salah satu keuntungan yang lebih bagi jiwa beternak untuk kalian. Memang untuk merawat ayam kalkun itu sendiri susah-susah gampang. Berikut tips agar bisa beternak ayam kalkun hingga berhasil dan tentunya mendapatkan keuntungan yang lebih dari perkiraan. Cara merawat ayam kalkun. Ayam kalkun jenis hewan yang mudah untuk dipelihara. Pakan yang diberikan juga mudah, mereka hanya membutuhkan dedak atau katul yang dicampur sayur-sayuran seperti kangkung dan sayur-sayuran hijau lainnya. Untuk anak umur 0 hingga 1,5 bulan, biasanya memerlukan suhu yang hangat dengan ukuran 30 hingga 45 derajat Celcius. Pada umur ini ayam kalkun membutuhkan pakan berupa BR1 dengan ditambahkan campuran air panas dan sayuran seperti sawi ataupun sayuran hijau lainnya. Pada umur 1,5 hingga 6 bulan, ayam kalkun sudah memasuki usia remaja. Pemilihan bibit. Untuk menghasilkan indukan ayam kalkun yang berkualitas, sudah seharusnya kita memilih bibit yang unggul. Usahakan memilih bibit yang sehat, postur tubuh yang tegap dan besar, tubuh yang sempurna tanpa adanya cacat di bagian tubuhnya. Dalam pemilihan bibit ini dipastikan harus memilih bibit yang benar unggul dan terlebih kalau bisa beli yang indukan terbaik walaupun harus merogoh kocek agak dalam, namun hasilnya dipastikan memuaskan. Pemilihan lokasi kandang. Lokasi kandang sangat mempengaruhi tumbuh dan kembang biaknya ayam. Alangkah baiknya sebelum memilih lokasi kandang, kita mengetahui kenyamanan dan keamanannya. Pilihlah lokasi kandang yang jauh dari gangguan manusia, gangguan binatang-binatang lainnya, maupun bencana-bencana alam yang mungkin terjadi seperti tanah longsor, banjir, dan bencana-bencana lainnya yang bisa membahayakan kehidupan ayam. Pemilihan lokasi kandang yang baik adalah di sekitar danau, sungai, ataupun sawah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah ayam kalkun mencari tambahan makan. Namun karena postur tubuhnya yang besar, ayam kalkun lebih memilih untuk diumbar daripada dikandangkan. Mereka akan bergerak bebas jika diumbar. Tetapi pembuatan kandang juga berguna untuk tertentu di kala waktu hujan. Dalam pemilihan ini, disarankan juga untuk sedikit menjauh dari perkampungan karena kotorannya bisa membuat tetangga akan marah karena baunya. Ukuran kandang kalkun. Untuk saat ini, berikan kandang yang sesuai dengan berapa ekor yang akan kalian beli dalam satu kandang. Karena ini juga menentukan berlangsungnya ayam kalkun, dan sebagai contoh, jika berternak lebih dari 10 pasang ayam kalkun, berikan kandang yang luas agar bisa berkembang biak secara baik. Peralatan makan ayam kalkun. Untuk makan sebaiknya belikan wadah seperti wadah ayam yang dijual di berbagai penjual, tentunya di toko burung, dan jangan lupa berikan wadah minum. Untuk yang masih pemula disarankan membeli dahulu peralatan seperti wadah makan, wadah minum. Namun jika kalian tak ingin membeli, bisa membuat wadahnya itu dengan cara terbuat dari bambu yang dibelah dua. Vitamin. Ayam kalkun juga butuh vitamin agar menjaga kesehatannya. Sebaiknya jika menemukan ayam kalkun yang sakit, pisahkan dengan yang lain dan berikan obat antiseptik untuk kalkun yang sakit, dan jangan sampai satukan dengan ayam kalkun sehat, ditakutkan akan mencemari ayam kalkun yang lainnya. Pembersihan kandang. Untuk membersihkan kandang diwajibkan bersihkan sehari 1 kali dan pembersihan total seminggu sekali agar ayam kalkun terbebas dari penyakit. Karena ayam kalkun juga termasuk unggas yang dapat terserang flu burung, jadi jagalah kebersihan kandang karena itu juga penting. Pemberian pakan. Untuk pemberian pakan disarankan tiap pagi dan sore agar ayam kalkun memiliki pola dan tidak sampai kelaparan, dan perlu diingat berikan pakan secara merata dengan ayam kalkun yang kamu punya. Jangan sampai lengah dalam pemberian pakan karena juga bisa membuat ayam kalkun kurus hingga mati. Penetasan telur ayam. Penetasan kali ini bisa manual dengan cara sang induk yang akan mengerami selama beberapa minggu, dan juga bisa membeli alat penetas ayam karena disinilah faktor sebagai penentu berhasil atau tidak peternakan kalian, atau juga bisa menjual langsung telurnya. Penjualan ayam. Untuk penjualan ayam kalian harus punya pengepul untuk penjual ayam tersebut karena untuk saat ini daging ayam kalkun masih dijual terpisah dengan daging ayam potong di pasar. Maka dari itu lebih disarankan carilah pengepul ayam kalkun. Keuntungan dalam beternak.
Dalam beternak ayam kalkun tentunya menguntungkan karena ayam ini mulai diminati di komoditi di Indonesia dan bisa menjadi pertimbangan pengganti ayam biasa, dan yang bisa menentukan keuntungan hanyalah kalian berpengaruh dari pembelian pakan, penjualan telur, dan daging. Maka coba buat tulisan dari awal pembelian dari modal sampai penjualan, maka akan diketahui keuntungan kalian. Cara perkembangbiakan. Untuk ini cara perkembangbiakan kalkun digolongkan secara alami seperti ayam biasanya. Kita tinggal menunggu sampai sang induk betina menghasilkan telur dan kita tak perlu bertindak apapun untuk hal ini. Tapi sebaiknya berikan wadah untuk sang induk bertelur. Semangat dalam beternak. Untuk ini disarankan belilah indukan berkualitas karena indukan yang berkualitas akan menciptakan anakan yang terbaik daripada kita membeli indukan yang murah namun menghasilkan anakan yang jelek dan kurang diminati oleh pembeli. Pemilihan indukan terbaik. Untuk saat ini tetaplah bersemangat dalam beternak karena kita akan menjumpai dari kegagalan sampai keberhasilan, karena setiap kegagalan akan tercipta pula keberhasilan. Maka dari itu, jangan putus asa dalam beternak ayam ini. Pemeliharaan anakan. Untuk saat ini pemeliharaan anak digolongkan menjadi dua, yaitu secara alami dengan cara menyatukan indukan dengan anakan, atau bisa dipisah dengan cara kita yang merawatnya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.